Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat guru-guru hebat se-Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Ida Farida, CGP Angkatan 6 SMA Negeri 3 Dompu. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata budaya positif yang saya lakukan di SMA Negeri 3 Dompu. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan adalah menerapkan budaya 5S, membuat komunitas praktisi OSIS, membuat kesepakatan kelas, budaya bersih bebas sampah, dan melakukan pengimbasan kepada warga sekolah. Di zaman sekarang ini, fenomena krisis karakter yang muncul di negeri ini semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar generasi muda mengikuti tren budaya dari luar tanpa menyeleksi terlebih dahulu. Kemajuan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Untuk itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif pada anak di lingkungan sekolah, agar nantinya mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya luar tersebut. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan asumsi dasar yang tumbuh berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan diyakini di sekolah. Budaya positif tersebut berisi kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat anak serta keberpihakan kepada murid. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Upaya dalam menanamkan budaya positif di sekolah, guru memiliki peran sentral, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menerapkan budaya positif. Guru juga berperan sebagai motivator dan inspirator dalam menumbuhkan budaya positif, sehingga nanti guru akan menjadi ingarso sung tulodo dan menjadi agen transformasi perubahan, menjadikan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dalam menciptakan budaya positif, guru tentunya harus bekerja sama dengan warga sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga murid, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar. Adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam menjalankan budaya positif dapat menciptakan karakter murid yang memiliki nilai-nilai pelajar Pancasila. Aksi nyata yang saya lakukan adalah menerapkan budaya 5S, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Juga melakukan budaya bersih dengan secara sadar, siswa bergotong royong bersih lingkungan dengan satu sampah satu siswa. Di samping itu, saya juga membuat kesepakatan kelas yang berpihak pada murid. Selain itu, saya melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru di sekolah dengan mengomunikasikannya kepada kepala sekolah sehubungan dengan kegiatan yang melibatkan siswa dan guru serta warga sekolah secara langsung di sekolah. Mengingat urgensi budaya positif di sekolah sebagai calon guru penggerak, saya harus mengambil langkah ke arah perubahan yang lebih baik. Sebagai aktualisasi dari pengimbasan tersebut, dibuatlah komunitas praktisi OSIS. Kebetulan saya adalah pembina OSIS, yang nantinya komunitas itu memudahkan untuk pengimbasan budaya-budaya positif di sekolah. Komunitas ini akan memberikan contoh perilaku-perilaku positif di sekolah, sehingga bisa diikuti oleh siswa-siswa yang lainnya agar terbentuk karakter positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Di samping itu, komunitas ini bertujuan untuk pengimbasan tentang visi guru penggerak yang saya buat, yaitu mewujudkan murid yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, cerdas, dan nasionalis, serta selalu berinovasi dalam menghadapi tantangan global. Adapun tujuannya ialah membangun suasana belajar yang aman dan nyaman, menumbuhkan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui pembiasaan positif, sehingga menjadikan semua warga sekolah memiliki kepribadian yang baik, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati. Adapun tolok ukurnya yaitu
murid dapat melaksanakan keyakinan yang disepakati dengan kesadaran diri, terwujudnya pembiasaan-pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila sebagai bentuk budaya positif di sekolah. Adapun rincian tindakan aksi nyata yang dilakukan adalah pada minggu pertama, yaitu meminta izin dan dukungan kepada kepala sekolah terkait aksi nyata yang akan dilakukan. Pada minggu kedua, mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru di sekolah melalui acara pengimbasan aksi nyata budaya positif dan membentuk komunitas praktisi lewat OSIS. Pada minggu ketiga dan keempat, yaitu pengenalan budaya positif 5S, membuat poster dan membuat kesepakatan kelas, dan membimbing siswa dalam penerapan aksi budaya positif. Menumbuhkan kebiasaan dalam aksi nyata menjadi pembiasaan budaya positif di sekolah. Kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tindakan aksi nyata yang telah dilakukan. Adapun hasil aksi nyata yang telah dilaksanakan adalah penerapan budaya 5S dengan menyambut kehadiran siswa di depan gerbang sekolah dengan menggerakkan komunitas praktisi OSIS, budaya bersih bebas sampah, membangun kesepakatan kelas yang dilakukan dengan konsisten, dapat menumbuhkan sikap menghargai diri sendiri, saling menghormati antar sesama, dan sikap tanggung jawab pada murid, sehingga membentuk budaya positif di sekolah. Pembelajaran yang didapat dari aksi nyata budaya positif adalah menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif pada siswa, sehingga menjadi sebuah pembiasaan dan akhirnya menjadi budaya positif yang bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di lingkungan masyarakat. Dan tantangannya adalah perbedaan karakteristik murid yang beragam, adaptasi dari budaya lama ke budaya baru, membutuhkan proses dan membutuhkan waktu, serta hasil yang bertahap. Berikut ini adalah dokumentasi aksi nyata budaya positif yang telah saya lakukan di SMA Negeri 3 Dompu. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti mengapa, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di
pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Jadi ini adalah salah satu amanah dari program ini. Saya harus mengibarkan atau menyampaikan kepada Bapak Ibu ke komunitas praktisi. Salah satu yang saya pilih adalah SMA Negeri 320 tempat saya bertugas. Jadi Bapak Ibu santai saja, kita belajar ke depannya, kita berbagi. Saya di sini bukan berarti saya senior atau saya yang bisa, namun saya di sini hanya ingin berbagi dengan Bapak Ibu tentang apa yang saya dapatkan selama 2 bulan terakhir di Salur Guru Penggerak, yaitu program guru penggeraknya Kemendikbudristek. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita lanjut, mari kita salam guru penggerak. Motonya guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu ya. Kita sama-sama ya Bapak Ibu. Iya. Terima kasih. Ayah pegang Bu Eka. Bu Eka pegang barang ini kencang, tutup tangannya. Tutup tangannya. Terus sama Bu Nini, bagaimana caranya kepada Bu Eka ini supaya dia itu memberikan, melepas kepalanya ini, entah dengan cara merayunya, mengharapinnya, pokoknya gimana lah caranya. Iya, sekarang ini mulai merayu, menyusap, ada boleh nggak tangannya ini? Jangan mereka. Nah, kalau cara-cara
menjadi ilusi kontrol. Ilusi seorang guru itu guru mengontrol murid. Kemudian, nanti kita jelaskan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Ilusi kita bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini sebuah ilusi kita. Ilusi kita bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, lanjut. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, walaupun kita sedang mengontrol. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi dasar dia. Jadi kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Terus kemudian bagaimana dengan ilusi bahwa perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi perbuatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada kata sang guru untuk berusaha. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas belajar. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Menggunakan yang negatif kadang-kadang sulit bagi guru mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menggunakan pesan negatif. Itu membuat rasa bersalah. Kemudian ilusi bahwa seorang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi bahwa seorang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu.
motivasi kita karena ini menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi apa yang akan saya dapatkan di orang kami itu kan juga motivasi. Itu juga motivasi dari luar. Kemudian yang lanjut untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi itu baru motivasi internal. Ya, tujuan disiplin dihukum oleh penghargaan. Mari kita bangun bersama para kita berpikir tentang dihukum oleh penghargaan. Dalam arti meminta membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan dari orang yang meminta untuk membujuk. Jadi pendek dari jangka panjang dari penghargaan ini. Yang pertama penghargaan menghukum, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan tidak efektif, selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Lanjut, nanti akan terbentuk sendiri Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu menurunkan kualitas. Terus penghargaan itu mematikan kreativitas. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu menurut Antinton. Lanjut. Nah, tindakan guru. Kenapa? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat. Ini karena siswa terlambat sekolah. Apa? Ini namanya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat sekolah. Masih hukuman. Nanti akan lanjut. Murid diminta push up 15 kali yang tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan sebuah konsekuensi karena dia sedang melakukan kesalahan. Karena kan meja karena mensenggol pada saat belajar itu bukan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Di mata pelajaran PJOK itu konsekuensi karena dia berhubungan dengan hubungannya. Jadi begini, kita akan melihat identitas gagal, identitas sukses. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid, anak akan tersakiti. Perilaku pasif, agresif, menjaga. Terus kemudian peraturan adalah kamu harus. Murid akan membenci peraturan. Murid atau anak itu akan membenci peraturan. Itu yang negatif. Ini dapat negatif dari hukuman. Kemudian konsep murid anak dibuat tidak nyaman. Pembuatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring, supervisi harus terus menerus mulai dari dulu. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam usaha. Apa peraturannya? Maksud kamu melakukannya? Terima kasih. Murid anak menghormati peraturan. Jadi dampaknya konsekuensi itu netral. Kemudian ini merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid akan mendapatkan penguatan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid nanti akan kita belajar tentang restitusi itu. Jadi ini akan berdampak positif pakai restitusi. Jadi lanjut. Yang kedua keyakinan kelas. Lanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan hand yang mengendarai kendaraan? Ya, supaya cepat selesai dan tersampaikan juga pemahaman. Selesai Bapak Ibu sudah bukan anak sekolah lagi. Kebutuhan dasar manusia dan
dunia berkualitas. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang dilakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ketika atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Setiap tindakan murid dilakukan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pertama, kebutuhan dasar itu untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan dasar manusia itu cinta, kasih sayang, longing, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Semua memiliki kebutuhan untuk kebebasan untuk memilih. Kemudian kebutuhan manusia itu adalah kebutuhan kesenangan, bukan kita ya. Terus kebutuhan penguasaan, jadi pengakuan atas kemampuan. Lanjut, itu menurut William Glasser. Teori Maslow itu apa? Maslow itu dulu pengembangan diri pembenah ideologi dan lain-lain, dia aktualisasi diri mulai dari piramida ke atas. Kemudian ada kebutuhan penghargaan, sosial, kesamaan, fisiologis. Ini kebutuhan Maslow dipatahkan oleh William Glasser. Jadi William Glasser ini yang dipakai sekarang. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar tentang posisi kontrol. Nah, posisi kontrol dulu. Di mana kita sekarang? Pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti apa nanti kita akan bedah bersama. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai pemaaf. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau atau monitor. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Lanjut. Sekarang posisi penghukum. Pada posisi yang diperbuat oleh siswa di sekolah. Yes, banyak sekali sekarang yang kita hadapi ya. Nah, guru seringkali berhadapan dengan masalahnya. Guru sering melakukan kekerasan fisik juga verbal. Guru sering berkata, patuhi aturan saya. Awas kalau tidak kamu lagi yang membuat kesalahan. Dan berbagai kata yang dihasilkan dari posisi penghukum ini. Terus gimana dong cara kita menghadapi dia seperti kayak ini? Tentu saja
rasa bersalah. Kemudian mereka akan merasa gagal, anaknya akan merasa gagal karena sudah dia merasa bersalah, karena sudah dia merasa bersalah. Rasa bersalah ada pada murid dengan guru membuat guru menderita. Jadi kamu juga kasihan, ibu sudah tinggalkan anak, sudah ini seperti itu namanya pembuat rasa bersalah. Kemudian dampak dari posisi pembuat rasa bersalah ini menurut William Gibson ini, menurut para ahli yang membuat itu orang juga. Jadi membuat murid merasa bersalah itu identitasnya berbeda. Kemudian murid itu cenderung merendahkan diri. Jadi posisi ini bagaimana selain guru bersikap? Tentu guru tidak menyakiti siswa, tapi tetap melaksanakan tugas sebagai pengontrol bagi siswanya melalui tindakan yang persuasif. Sebagai contoh, guru mengajak siswanya berkata, ayolah bantu ibu, atau tidak bantuan yang bapak berikan selama ini. Ya sudah, kalau yang tidak melakukan kayak teman, tapi posisi teman ini juga harus hati-hati sebagai guru. Ini sensitif karena anak akan sulit menghargai guru di situ. Kadang-kadang dia tidak menghargai guru. Ini juga harus sensitif, harus hati-hati kita menempatkan posisi kita sebagai teman. Namun perlu diingat bahwa ini terjadi hubungan negatif juga guru dengan siswanya. Negatifnya bila satu guru tidak membantunya, maka sisa mereka siswa akan merasa kecewa seperti teman. Jadi terakhir adalah posisi manajer, posisi pemantau dulu sebelum manajer. Pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang diawasinya. Nah, guru akan mencatat bukti-bukti kejadian yang terjadi pada perilaku siswa. Catatannya dilakukan oleh guru dengan emosi, dengan marah-marah ataupun tindakan yang tidak menyenangkan. Tetapi guru harus menyampaikan kesalahan dan konsekuensinya atau sanksi yang harus dijalani oleh siswa. Guru berkata bila ada pelanggaran siswa. Jadi contohnya seperti peraturan apa yang kamu tahu atau apa yang telah kamu lakukan, sanksi dan konsekuensinya apa. Jadi ini pemantau. Kemudian dampak posisi pemantau ini, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebaikan yang ditujukan. Kemudian tidak sepenuhnya anak itu bisa mandiri. Lanjut. Posisi terakhir manajer. Posisi kontrol guru terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini guru mengajarkan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilakunya, serta mendukung siswa untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Jadi posisi ideal seorang guru yang ingin dicapai adalah posisi manajer. Jadi mulai kita berubah sedikit-sedikit menjadi dari pemantau ke manajer. Boleh pemantau dan boleh manajer. Jadi yang bisa jadi waktu tertentu berpindah sebagai teman, juga pemantau, atau kedua-duanya juga diperlukan dalam waktu bersamaan. Jadi posisi kita sebagai orang tua di saat mereka membutuhkan posisi pemantau, kita bisa memonitor, ya gitu. Nah lanjut. Jadi posisi manajer berkata tidak boleh tidak lanjut. Kesimpulannya, posisi kontrol dulu ini adalah seperti ini. Jadi menghukum pembuat rasa bersalah itu membuat identitas siswa itu berubah. Kemudian posisi teman pemantau, ya berhasil, bisa sukses. Juga identitas berhasil itu juga manajer. Jadi dia bisa menghargai diri sendiri. Lanjut, mungkin sedikit aja. Jadi menyimak dan memahami 5 posisi kontrol guru di atas, maka kita sebagai seorang guru tentunya dapat memposisikan diri dengan baik pada setiap permasalahan yang dihadapi. Mereka mandiri bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Lalu bagaimana harapan kita ini dapat terwujud? Tentunya dengan menjadikan siswa sebagai seorang manajer bagi diri kita sendiri. Menjadikan siswa menjadi manajer juga bagi dirinya sendiri. Dapat dilakukan oleh guru lain mengajak siswa berkolaborasi memecahkan masalah mereka yang dihadapi baik dan memperbaiki kesalahan. Oke. Wahai guru hebat, haruslah meningkatkan kompetensi yang lanjut.
pertama, nah pakai segitiga distribusi ya. Jika dia melakukan kesalahan, mungkin dia tidur di kelas, atau dia sering tinggalkan sekolah, stabilkan identitas tahapannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian lanjut menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, seperti ini. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Itu pertama identitas dulu, lawan. Tampilkan identitasnya seperti apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Seperti itu contohnya. Kita tanyakan dulu kesalahan yang dia ceritakan sendiri. Pakai coaching. Nanti akan ada lanjutan lagi untuk coaching siswa. Jadi kita panggil dia, bicara dari hati ke hati. Terus dia akan menyadari, terus untuk menyatakan yang kamu butuhkan. Contohnya begini, saya pernah melakukan pada Fadila. Saya stabilkan identitasnya dulu. Fadila ini terkenal anak yang susah sekali dia ketemu. Siapapun dia lawan. Jadi kita menendang, kita membenci itu adalah tubuh dia. Dia mengatakan yang dari rumah, dari latar belakang tentunya. Saya sudah selidiki latar belakang keluarga dan sebagainya. Kemudian saya panggil, ayo sini nak. Saya dengar kamu ini banyak sekali melakukan kesalahan. Tidur di kelas, lalu apa alasannya tidur di kelas? Saya ngantuk. Tante ngapain? Main game gitu. Oh. Terus tindakan yang kamu lakukan itu salah atau benar? Iya. Kenapa kamu lawan guru ketika dibangunkan untuk belajar? Dia pukul saya. Kenapa dia bisa pukul? Kan saya ingin dia berkata. Iya, saya pukul. Ya kan kamu marah kan? Iya, saya memang marah. Saya bangun langsung marah sama guru. Dan kira-kira cara kamu seperti ini? Salah ini. Terus kamu menyadari nggak kamu melakukan kesalahan? Yang menyadari. Terus sekarang saya tidak mau mencari kesalahan lagi. Siapa yang salah, siapa yang jelas kamu sudah merasa bersalah. Kita pikirkan solusi sendiri. Dan saya bangun cepat, tidur cepat. Pokoknya akan ada banyak sendiri. Bisa dipegang omongannya. Tujuan kamu sini apa? Belajar. Tujuan kamu punya cita-cita apa? Jadi komunikasi yang sederhana yang membuat dia itu mau bicara. Ajak dulu dia itu supaya mau bicara. Karena dia itu identitasnya dia udah terbenam dengan guru. Dengan siapa aja saja. Kalau gitu dia paham sama guru. Kalau kita dia bukannya udah, apalagi dia itu sudah ada terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Seperti contoh saja. Nah,